Hari ini kita masuk bab 2, wirausaha, rekayasa jasa, profesi dan profesionalisme. Dimulai dengan perencanaan usaha jasa, profesi dan profesionalisme. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah ini. Oke, kita mulai dengan gambar konsep diri. Konsep diri merupakan inti kepribadian individu yang berperan untuk menentukan dan mengarahkan perilaku dan kepribadian. Perilaku kerja dalam usaha jasa, profesi, dan profesionalisme sangatlah dibutuhkan terkait dengan upaya membangun usaha baik berupa produk jasa maupun barang secara profesional. Profesional adalah orang yang berpotensi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Persiapan masa depan setelah lulus sekolah menengah dan memasuki dunia kerja dapat ditempuh melalui beberapa pilihan. Di antaranya adalah 1. Pilihan bekerja, kedua melanjutkan kuliah, atau yang ketiga pilihan berwirausaha. Bisa kita pilih dari 3 gambar di atas. Selanjutnya, persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan diri dengan perilaku kerja yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, semangat juang tinggi, dan berintegritas. Pilihan untuk melanjutkan kuliah yang harus menjadi perhatian khusus adalah memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah, bidang studi apa yang akan dipelajari, daftarkan diri, dan mempersiapkan diri untuk seleksi masuk di perguruan tinggi. Sedangkan pilihan mendirikan usaha diawali dengan menyusun rencana bisnis, persiapan modal kerja, menentukan sasaran konsumen, lokasi tempat usaha, rekan kerjasama, dan pesaing. Wirausaha dalam sektor jasa terus tumbuh disertai dengan penerapan teknologi baru, semakin memperkuat perekonomian di bidang jasa dan mengharuskan seseorang mempunyai keterampilan di bidang usaha yang ditekuni. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan. Oke, untuk mengetahui ciri-ciri seorang yang profesionalisme ditunjukkan pada gambar ini. Nah, lihat dari 1 sampai dengan 6. Pertama, itu terus mengembangkan ilmu dan keahlian. Kedua, memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 3, mandiri, independen. 4, bekerja sebagai kegiatan utama. 5, cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Yang keenam, berorientasi pada pelayanan, mengabdi pada kepentingan umum. Sedangkan faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha antara lain yang pertama, 1. Perencanaan, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada, yang keempat inovasi tinggi, yang kelima
pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan, dan yang keenam, semangat juang tinggi itu merupakan faktor utama. Oke, kita lanjut lagi. Identifikasi produk jasa ya. Nah, berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala lini kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menopang kebutuhan yang terus berkembang. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing, di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Sedangkan jasa profesi dan profesionalisme sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan dapat digali dengan cara mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Oke, kita perhatikan gambar sektor jasa profesi ini ya. Usaha produksi jasa harus mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, penghasilan produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi yang terbaik. Oke, yang paling penting adalah kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni. Usaha jasa berbasis pelanggan dimaksud adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa oleh pelanggan. Sedangkan usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan jasa sesuai dengan harapan pelanggan. Segmentasi pelanggan ditentukan atas dasar diantaranya variabel usia pengguna produk jasa, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, frekuensi penggunaan produk jasa, area atau daerah tempat tinggal. Sedangkan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan segmentasi pasar produk jasa diantaranya peluang pasar yang ada, perkembangan perekonomian, teknologi dalam era global, sistem segmentasi yang dilakukan pesaing.